Halo semua, pada kesempatan ini kita akan bahas soal kuis aljabar linear, kuis 1 kemarin. Soal yang pertama di sini terkait inverse ya. Ini adalah sebuah matriks yang ukurannya 2x2 ya. Anggaplah misalnya ini namanya matriks A ya. Matriks A yang komponennya terdiri dari A, B, C, D. Maka untuk mencari inverse-nya adalah A inverse sama dengan 1 per A kali D dikurang B kali C lalu dikali sama ajuannya. Berarti ini D, ini A, min B, min C. Seperti ini ya. Maka inilah yang akan kita terapkan untuk matriks yang ada. Oke, berarti di sini A inverse ya, A inverse sama dengan 1 per A kali D, A-nya yang ini. Nah, A ini ya, berarti setengah dikali E pangkat X ditambah E pangkat min X ya, dikali D, D nya berarti setengah kali E pangkat X tambah E pangkat min X dikurang B, B nya berarti yang ini ya, B berarti setengah kali E pangkat X kurang E pangkat min X lalu dikali sama setengah yang C nya ini, berarti E pangkat min X kurang E pangkat X kurang E pangkat min X ya, lalu dikali dengan ajuinnya, berarti tinggal dibalik ya. Nah kebetulan di sini kalau dibalik A dan D persis sama ya, berarti ini setengah E pangkat X tambah E pangkat min X ya. Kemudian min B berarti ditambahkan minnya, min setengah E pangkat min X kurang E pangkat X dikurang E pangkat min X. Lalu di sini C nya juga dikasih setengah dikasih min setengah E pangkat X tambah E pangkat min X. Lalu di sini A berarti setengah E pangkat X ditambah E pangkat min X ya. Tunggu sebentar saya perbaiki, berarti di sini harusnya tidak ada min, ini tandanya min ya, min. Oke, berarti selanjutnya kita harus menyederhanakan yang menjadi penyebut ini. Nah saat di sini ada E ya, ada setengah dikali setengah, maka menjadi 1 per ini setengah kali setengah jadi 1/4, lalu E pangkat X tambah E pangkat min X, ini dua hal yang sama dikalikan, jadi ibaratnya ini X berarti X kali X adalah X kuadrat, sehingga di sini E pangkat X tambah E pangkat min X kuadrat, lalu dikurang dengan yang ini juga setengah kali setengah, berarti di sini 1/4, lalu ini juga ibaratnya Y dikali Y berarti Y kuadrat, berarti E pangkat X dikurang E pangkat min X pangkat 2. Nah yang di sini berarti persis sama yang sebelumnya, supaya nggak panjang saya nulisnya, berarti saya tulis persis sama ya teman-teman, A, B, C di sini. Oke, lalu ini kita harus sederhanakan, berarti di sini 1 per 1/4 nya tetap dulu, kita urai E pangkat X dipangkatkan lagi, berarti menjadi E pangkat 2X, lalu ditambah 2 kali E pangkat X kali E pangkat min X, lalu tambah lagi sama E pangkat min X nya dikuadratkan, berarti E pangkat min 2X ya. Nah, kemudian dikurang 1/4, nah atau 1/4 nya boleh kita keluarkan di depan saja, jadi 1/4 nya sudah dikeluarkan di depan, sehingga 1/4 nya nggak perlu kita tulis di sini lagi ya. Maka ini bisa kita tulis menjadi kurang ya, 1/4 nya ke depan, berarti min ya, min di sini dikali E pangkat min 2X, lalu 2 kali min berarti min kali min lagi positif, berarti tambah 2 E pangkat X kali E pangkat min X tambah E pangkat X nya yang dikuadratkan, berarti ini 2 positif ya, positif
lalu di sini dikali dengan negatif yang di depan sehingga menjadi min E pangkat 2x ya. Nah, yang di sini tadi tetap lagi seperti yang awal ya. Supaya nggak panjang saya menuliskan. Lalu ini ada yang bisa kita sederhanakan ya. Ada yang bisa kita sederhanakan. Coba dilihat di sini. Oke. Nah, coba dilihat di sini. Di sini ada 2e pangkat x dan 2e pangkat x dan dikali e pangkat min x ya. Berarti ini harusnya tadi positif ya. Oh, ini berarti kan e pangkat x lalu dikali e pangkat min x berarti adalah e pangkat 0. Yang ya saya jabarkan di sini e pangkat x dikali e pangkat min x berarti adalah e pangkat x tambah min x ya. Berarti ini sama dengan e pangkat 0. Sesuatu yang pangkat 0 berarti sama dengan 1. Berarti ini nilainya sesuatu yang berpangkat 0 terusnya 1 ya. 2 kali 1 ya, berarti ini 1. Berarti di sini 1 per yang tadi 1/4 ya, e pangkat 2x, di sini e pangkat min 2x. Berarti ini bisa habis ya. Sorry, kesini harusnya habisnya. Ini kan positif ya. Ini habis. Lalu e pangkat min 2x sama e pangkat min 2x juga habis. Berarti sisa 2 kali 1 adalah 2 tambah ini tadi juga 1 ya. 2 kali 1 2 dan tambah 2. Lalu ini tetap. Berarti 2 tambah 2 ini 4 ya. Berarti 1/4 dikali 4 ya. Jadi dikali sama matriks yang tadi, berarti 1/4 kali 4 adalah 1, 1/1 adalah 1 kali matriks yang tadi. Berarti hasil akhirnya adalah yang ini tadi ya. Berarti hanya yang inilah hasil akhirnya. Berarti inverse dari matriks A tadi adalah yang ini saja, setengah e pangkat x tambah e pangkat min x. Lalu yang keduanya, elemen yang kedua min setengah e pangkat x kurang e pangkat min x. Lalu ini yang ketiga, elemen ketiga min setengah e pangkat x kurang e pangkat x. Lalu yang ketiga setengah e pangkat x tambah e pangkat min x. Oke, gitu ya untuk hasil dari A inverse ya. Jadi A inverse itu sama dengan, nah persis sama dengan yang ada di sini. Teman-teman tuliskan ya, karena ini nggak muat untuk saya tuliskan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya di sini adalah jumlah dari upper triangular matrix ya dan lower triangular matrix itu adalah matriks diagonal. Nah, matriks diagonal apa? Matriks diagonal itu matriks yang hanya diagonalnya yang bernilai selain 0 ya. Berarti misalnya di sini 4 0 0 0 3 0 0 0 0. Maka ini adalah matriks diagonal karena selain diagonalnya bernilai 0. Nah, sementara kalau upper dan triangular, upper dan lower triangular berarti misalnya 4 0 0. Kemudian di sini 3 2 0. Lalu ini 4 1 3 gitu ya. Nah, ditambah sama
yang sini 4, 3, 2, lalu maunya kita 0, 1, 5, 2 gitu kan. Atau ini jangan 0 ya, supaya kita ganti misal jadi angka. Sorry, bentar. Nol, 3, 1, 0. Nah, kalau ini kita jumlahkan, maka dia pasti berupa angka semua ya, walaupun dia ini segitiga. Maka ini menjadi 4 tambah 4, 8, 3 tambah 0, 3, 0 tambah 2, 2, 3 tambah 0, 3, 2 tambah 3, 5, 0 tambah 1, 1, 4 tambah 0, 4, ini jadi 1, ini jadi 3. Nah, ini kan tidak membentuk matriks diagonal, sehingga jawabannya false ya. Nah, selanjutnya soal berikutnya mencari inverse ya, mencari inverse dari sebuah matriks yang ukurannya 3 kali 3. Nah, kita coba lanjut. Oke. Nah, untuk mencari matriks ini kita bisa memanfaatkan algoritma inversion ya, diminta di sini. Berarti kalau algoritma inversion A, matriks A, lalu di sampingnya bentuk matriks identitas, ini harus kita rubah menjadi matriks identitas yang berdampingan dengan sebuah matriks baru. Nah, matriks baru itulah nanti yang merupakan nilai dari inverse-nya. Nah, sekarang kita coba lihat ke angka yang ada di sini. Di sini ada 1, 0, 1, lalu 0, 1, 1, 1, 1, 0, lalu matriks identitasnya berarti 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 ya. Nah, berarti kita harus melakukan operasi baris. Nah, agar ini bisa jadi 0 ya, baris ketiganya, maka bisa kita lakukan operasi R3 ditambah min R1. Nah, maka hasilnya baris pertama tetap dulu 1, 0, 1, lalu 1, 0, 0, lalu baris kedua 0, 1, 1, lalu 0, 1, 0. Nah, baris ketiga R3 tambah min R1, berarti 1 dikurang min 1, 0, lalu 1 dikurang 0 adalah 1 ya. Kemudian 0 dikurang 1 adalah min 1. Dan selanjutnya 0 kurang 1 min 1, 0 kurang 0, 0, 1 kurang 0 adalah 1. Nah, selanjutnya berarti kita bisa lakukan supaya yang satu ini jadi 0. Maka di sini bisa kita tuliskan R3 tambah min R2. Maka baris pertamanya tetap 1, 0, 1, 1, 0, 0, tetap dulu. Lalu baris kedua juga tetap 0, 1, 1, 0, 1, 0, lalu baris ketiga yang R3 ditambah min R2. 0 ditambah 0 adalah 0, 1 dikurang 1 adalah 0, lalu 1 min ketemu min ya. Oke, berarti R3 nya tadi min 1 kurang min 1, jadi min 2 ya, min 2. Berarti yang ini juga dilakukan min 1 kurang 0, min 1, lalu 0 kurang 1 berarti min 1, 1 kurang 0 adalah 1. Nah, supaya ini bisa baris ketiga jadi 1, berarti harus kita kalikan dengan setengah R3. Oh, jadi positif, supaya positif min setengah ya. Maka hasilnya adalah baris pertama tetap 1, 0, 1, kemudian 1, 0, 0, lalu 0, 1, 1, 0, 1, 0, lalu 0, 0, min 2, min 1, min 1, 1 ya. Nah, ini tadi yang harus kita jadikan min setengah
R2. Nah, hasilnya apa? Baris pertama tetap 101, 100, lalu baris kedua tetap 011, 010. Nah, baris ketiga tadi setengah R1 ya, setengah R3 ya, setengah R3 yang berarti 0 kali setengah 0, ini 0, ini jadi 1, lalu ini min 1 ketemu min setengah adalah setengah, lalu min 1 jadi setengah lagi, ini jadi min setengah. Nah, sekarang ini sudah 0, berarti kita ini bisa bikin ini jadi 0 dan ini juga jadi 0. Maka bisa kita buat R1 tambah min R3 ya. Coba kita lihat min 1, berarti 1 kurang 1 adalah 1 kurang 0 adalah 1, lalu 0 dikurang 0 adalah 0, lalu 1 dikurang 1 adalah 0. Nah, selanjutnya yang di sini setengah dikurang setengah berarti adalah setengah, lalu 0 dikurang setengah adalah min setengah, lalu 0 dikurang setengah adalah min setengah ya. Lalu baris kedua supaya yang ini jadi 0, maka R2 tambah min R3 ya, sama seperti yang tadi di atas. Berarti 0 kurang 0 adalah 0, lalu 1 dikurang 0 adalah 1, lalu 1 dikurang 1 adalah 0. Untuk yang ini 0 kurang setengah adalah min setengah, lalu 1 dikurang setengah adalah setengah, lalu 0 dikurang min setengah, dikurang setengah tadi ya, 0 dikurang ini tadi min atau gimana ya, ini tadi min setengah ya, berarti 0 dikurang min setengah adalah 0 dikurang min setengah, jadi setengah ya. Kita coba cross check, tadi ini 1 ya, maka 1 kali setengah adalah min setengah, berarti benar ini min setengah ya. Berarti 0 kurang min, berarti jadi positif ya, setengah. Oke, sip, kita lanjut. Baris ketiga berarti sudah bisa tetap, ini 0, ini 0, ini 1, lalu ini setengah, dan ini min setengah. Maka inilah hasil dari A inverse nya. Ini bentuknya I, ini sudah A inverse ya, maka hasil A inverse nya ini. Oke, nanti bisa teman-teman cek kembali, mungkin ada perhitungan yang keliru gitu ya, silahkan dicek. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4. Nah, di sini ada sebuah sistem persamaan, kita diminta untuk menyelesaikan menggunakan Gaussian ya. Nah, berarti persamaan ini kita tuliskan dalam bentuk, kita ubah dalam bentuk matriks. Jadi matriksnya adalah 2, 2, 2, min 2, 5, 2, 8, 1, 4, lalu yang koefisien konstantanya 0, 1, min 1. Nah, coba kita lihat di sini. Berarti kita diminta untuk menjadikan ke bentuk identitas ya, tujuannya ya. Bisa atau tidak kita lihat. Kalau misalnya tidak bisa, maka kemungkinan dia akan mini solution atau no solution. Tapi kalau bisa kita bentuk dia menjadi identitas, maka itu adalah yang punya satu solution. Oke, coba kita lihat di sini, bisa kita bikin setengah R1 ya, sehingga ini menjadi 1, 1, 1, 0. Kemudian R2 ya, untuk bisa jadi 0 yang ini berarti bisa jadi R2 tambah R1, maka min 2 kurang 2 adalah 0, 5 kurang 2 adalah 7, 4 tambah 5 tambah 2 adalah 7, 2 tambah 2 4, 1 tambah 0 adalah 1.
Kemudian baris ketiga, supaya 8-nya berubah jadi 0, bisa kita tulis menjadi R3 tambah 4R1, R2 ya. Ya, berarti 8 kurang 4 kali min 2 adalah min 8. Berarti 8 kurang 8, 0. Lalu 1 kurang 4 kali 5, 21. Lalu 4 tambah 2 kali 4, 8. 8 tambah 4, 12. Ya. Kemudian min 1 tambah 4, berarti 3. Nah, selanjutnya baris pertama mungkin bisa kita buat tetap dulu. Baris ketiga, ya, baris pertama kita buat tetap dulu. Baris ketiga bisa kita jadikan ini 1 ya, 7-nya jadi 1, berarti 1/7 R2. Berarti baris pertama tetap 1, 1, 1, 0. Lalu baris kedua ini 0, jadi 1 ya, 7 kali 1/7. Lalu ini 4/7, ini 1/7. Kemudian baris ketiga bisa kita jadikan, ini 27 sama 1 bisa dihabiskan ya, berarti bisa jadi 0. Berarti R3 tambah min 3R2 ya, R2. Berarti 0 kali 3 0 tambah 3 kali 0, 0. 21 tambah min 3 kali 7, berarti min 1, berarti 0 ya. Kemudian 12 kurang min 3 kali 4, 12, berarti juga 0. Di sini 3 tambah min 3 kali 1 juga 0. Oke, berarti di sini tidak bisa kita bentuk jadi matriks identitas. Kalau sudah 0, 0 di belakangnya, maka kemungkinan ini adalah mini solution atau one solution. Maka ini bisa kita bentuk menjadi lebih sederhana. Misalnya ini R1 bisa kita jadikan ininya 0 ya, berarti R1 tambah min R2, sehingga matriks ini berubah menjadi 1 tambah 0 adalah 1, lalu min 1 tambah min 1 adalah 0, lalu 1 dikurang 4/7 adalah 3/7, lalu 0 kurang 1/7 adalah min 1/7. Garis keduanya tetap 0, 1, 4/7 dan 1/7. Baris ketiga tetap. Nah, dari sini berarti kita bisa tahu persamaan yang dibentuk dari baris pertama itu adalah X1 tambah, ini berarti X1, X2, X3 ya, berarti 3/7 X3 sama dengan min 1/7. Nah, di sini ada X3, kita misalkan lah, misal X3 itu adalah T. Nah, sehingga X1 itu jadi min 1/7, ini pindah ruas, min 3/7 T. Nah, ini persamaan untuk X1. Nah, baris kedua berarti persamaannya menjadi X2 tambah 4/7 di X3 ya, sama dengan 1/7. Nah, tadi X3 kita misalkan dengan T, sehingga X2 sama dengan 1/7, pindah ruas jadi negatif min 4/7 T ya. Maka inilah nilai dari X1, X2, dan X3. Jadi untuk nilai persamaan ini dia akan punya mini solution tergantung berapa nilai T. Misalnya saat T 0, maka nilai X1 nya ya, saat T nya sama dengan 0, maka X1 menjadi 1/7 ya. Kemudian X2 jadi juga 1/7 ya, karena ini kan dikali 0, 0, ini dikali ke 0. Ini min 1/7, X1 nya min 1/7, X2 nya 1/7, dan X3 nya tadi 0 karena T ya. Nah, inilah solusi dari sistem persamaan linier ini. Oke, kita lanjut. Soal terakhir ya, di sini soal terakhir, jika suatu matriks direduksi dalam bentuk echelon baris tereduksi atau reduced row echelon form melalui dua urutan operasi elementer yang berbeda, maka matriks yang dihasilkan akan berbeda. Maka kalau kita melakukan dengan langkah yang sama ya, row reduction yang sama, harusnya hasilnya kalau kita lakukan row reduction yang berbeda ya, langkah-langkah yang berbeda, tapi kalau operasinya benar maka hasilnya pasti akan sama. Jadi yang bikin ini pernyataan ini salah adalah yang akan berbeda ini. Jadi ini adalah false ya. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Nah,
Misalnya ini di sini saya melakukan langkah R2 tambah R1 duluan. Mungkin teman-teman yang lain boleh mengerjakan R3 tambah 4R2 duluan. Ya nggak masalah sebenarnya. Yang penting nanti proses ke belakangnya diselesaikan sehingga nanti hasilnya pun akan sama. Maka jawabannya false. Ya. Mungkin itu dulu terkait pembahasan kuis 1. Siap-siap untuk kuis 2. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.